Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 536. Dalam pada itu, Ki Umbul Geni pun telah mengamuk seperti orang yang kerasukan iblis. Beberapa orang prajurit dari pasukan khusus yang mengepungnya telah diporak-porandakan. Bergantian mereka terpelanting dari arena pertempuran. Bahkan ada di antara para prajurit yang terbanting jatuh sehingga tulang-tulangnya terasa berpatahan. Sehingga tidak mampu lagi untuk bangkit. Kawan-kawannya lah yang harus bergerak cepat, mengusung prajurit yang terluka itu keluar dari arena pertempuran dan meletakkannya di tempat yang terpisah. Sementara itu, kelompok-kelompok khusus segera membawa mereka ke perkemahan. Dalam pada itu, sekelompok pengikut Ki Sabalintang memang berusaha menerobos pertahanan para prajurit Mataram untuk membebaskan para tawanan, agar mereka dapat ikut melibatkan diri melawan para prajurit Mataram. Tetapi para prajurit yang juga mempunyai tugas khusus menjaga para tawanan tidak memberi mereka kesempatan. Meskipun mereka dapat menyusup dari arena perang berubuh dan berlari ke perkemahan prajurit Mataram, namun mereka pun segera terhenti oleh para prajurit yang bertugas. Pertempuran pun segera terjadi pula di antara mereka. Ki Umbul Geni yang mengamuk seperti seekor harimau lapar yang terluka, tiba-tiba saja terhenti ketika ia melihat seorang yang masih terhitung muda berdiri di hadapannya. "Tandangmu ngegirisi, Kisanak," berkata orang yang masih terhitung muda itu. "Persetan. Kau siapa? Kau masih terlalu muda untuk mati." "Namaku Gelagah Putih." Bawa mereka ke perkemahan. "Heh, Gelagah Putih," ulang Ki Umbul Geni. "Ya. Namaku Gelagah Putih." "Kau siapa?" "Namaku Umbul Geni," jawabnya. Namun kemudian Ki Umbul Geni itu pun bertanya. "Apakah kau Gelagah Putih yang namamu disebut-sebut oleh Ki Sabalintang, bahwa kau juga hadir di Seca ketika terjadi kerusuhan di tempat yang tenang itu?" "Ya. Akulah yang telah datang ke Seca pada waktu itu. Akulah yang telah menghancurkan pasukan pengawal Ki Sabalintang. Hampir saja aku dapat menangkapnya. Tetapi seperti seekor anjing yang diacungi tongkat, maka orang yang namanya sebesar Gunung Merapi itu lari terbirit-birit. Tidak ada kesan kebesaran sama sekali pada Ki Sabalintang pada waktu itu." "Tutup mulutmu, anak iblis," geram Ki Umbul Geni. "Orang-orang Tanah Perdikan Menoreh memang orang-orang yang licik. Kau sergap Ki Sabalintang dengan serta-merta tanpa merasa malu. Kau merunduk seperti seekor kucing kelaparan yang akan mencuri sepotong ikan laut. Sekarang orang-orang Tanah Perdikan Menoreh juga berbuat licik. Kalian berpura-pura menjadi lengah, namun tiba-tiba kalian pun meloncat menerkam tanpa mengenal malu pula." Gelagah Putih justru tertawa mendengar geram Ki Umbul Geni itu. Dengan nada tinggi Gelagah Putih pun berkata, "Jika kau anggap seranganku di Seca yang tiba-tiba itu licik, bagaimana dengan seranganmu sekarang? Bukankah kau juga berniat menyerang dengan tiba-tiba? Tetapi ternyata bahwa kau masih terlalu bodoh untuk merunduk musuh agar kau dapat menerkamnya pada saat yang lengah. Kaulah yang justru terjebak dalam kelengahan, karena kau tidak menyadari bahwa kami sudah siap menerima kedatangan kalian. Persetan. Jika di Seca kau dapat selamat keluar dan arena pertempuran, maka sekarang aku akan membunuhmu." Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ia melihat cahaya kemarahan yang menyala di mata Ki Umbul Geni. Sebenarnya lah Ki Umbul Geni pun kemudian telah melibat Gelagah Putih dalam pertempuran yang garang. Ki Umbul Geni menyerang Gelagah Putih seperti amuk angin prahara. Dalam hentakan benturan kedua orang yang berilmu tinggi itu, Gelagah Putih terdesak beberapa langkah surut. Namun ia pun segera meningkatkan ilmunya sehingga mengimbangi ilmu lawannya. Dengan demikian, maka pertempuran antara keduanya pun segera menjadi sengit. Ternyata Ki Umbul Geni adalah seorang yang memiliki pengalaman yang sangat luas. Ia pun menguasai berbagai macam unsur dari beberapa perguruan, sebagaimana juga Gelagah Putih. Ki Umbul Geni pun telah berhasil meramu berbagai macam unsur itu sehingga luluh menyatu, sehingga merupakan ilmu yang utuh. Karena itulah, maka Gelagah Putih pun harus menjadi sangat berhati-hati menghadapi lawannya itu. Ketika keduanya meningkatkan ilmunya semakin tinggi, maka mereka pun menjadi semakin garang. Serangan-serangan Ki Umbul Geni yang datang susul-menyusul telah membentur penahanan yang kokoh dan rapi, sehingga sulit bagi Ki Umbul Geni untuk menembus pertahanan lawannya yang masih terhitung muda itu.
Tetapi Gelaga Putih pun tidak mudah berusaha menguak pertahanan Ki Umbul Geni yang rapat. Di sisi lain, Ki Lurah Agung Sedayu yang berada di antara para prajuritnya yang menukik dalam gelar emprit neba menusuk langsung ke jantung pasukan lawan, telah bertemu dengan pemimpin pasukan dari para pengikut Ki Sabalintang. "Kau tentu pemimpin pasukan dari perguruan Kedung Jati itu," berkata Ki Lurah Agung Sedayu ketika ia bertemu dengan Ki Wiratuhu. "Ya, akulah Wiratuhu, pemimpin pasukan dari perguruan Kedung Jati." "Kau siapa?" Jawab Ki Wiratuhu. "Aku lurah prajurit Mataram yang memimpin pasukan Mataram ke Kademangan Prancak, untuk menghancurkan gerombolan yang dipimpin oleh Raden Mahambara dan Raden Panengah." "Mengagumkan. Ternyata kau berhasil, Ki Lurah. Jadi kaulah lurah prajurit dari pasukan khusus, yang bernama Agung Sedayu." "Ya. Dari mana kau tahu namaku?" "Orang Prancak, dan apalagi orang-orang Babadan, bercerita tentang prajurit-prajuritmu yang pilih tanding. Tetapi hari ini kau akan mengalami peristiwa yang dapat memadamkan kebanggaanmu atas pasukan khususmu itu. Apakah itu berarti bahwa kau yakin akan dapat mengalahkan prajurit-prajuritku? Kalau aku tidak yakin, maka aku tidak akan melakukannya. Tetapi kau salah hitung. Berapa orangmu yang sudah jatuh sebelum pertempuran yang sebenarnya terjadi, karena dadanya ditembus anak panah prajurit-prajuritku? Kau bangga akan kelicikanmu itu? Kau menganggap aku licik? Ya. Baiklah. Katakan bahwa aku licik. Apakah dengan demikian akan dapat menolongmu serta pasukanmu? Kau gila, Ki Lurah. Aku akan membunuhmu. Prajurit-prajuritmu akan bercerai-berai seperti sapu kehilangan suhnya. Setiap orang dapat menjadi pengikat dalam pasukanku. Mereka tidak tergantung pada aku, pada seseorang. Persetan kau, Ki Lurah. Amatilah pertempuran ini baik-baik, karena kali ini adalah kali terakhir kau berada di antara prajurit-prajuritmu. Kau akan mati, dan mayatmu akan terkapar di padang perdu ini menjadi makanan burung bangkai, karena tidak seorang pun prajurit-prajuritmu yang akan sempat menguburmu, karena mereka semua akan mati. Kau tidak akan dapat berbuat banyak, Ki Wiratuhu. Lihat, prajuritku semakin menusuk ke dalam tubuh pasukanmu yang rapuh. Omong kosong. Sebelum matahari terbenam, aku sudah selesai dengan pekerjaanku. Menumpas para prajuritmu sampai orang yang terakhir. Agung Sedayu bergeser selangkah mundur ketika Ki Wiratuhu menyerangnya seperti arus banjir bandang. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian segera menjadi mapan dan menghadapi lawannya dengan tanggon. Kedua orang pemimpin pasukan yang sedang bertempur itu pun segera meningkatkan ilmu mereka masing-masing. Ternyata Ki Wiratuhu itu pun seorang pemimpin yang jarang ada duanya. Orang-orang berilmu tinggi di dalam kelompok Ki Sabalintang itu bagaikan muncul begitu saja dari dalam bumi. Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian segera menjadi mapan dan menghadapi lawannya dengan tanggon. Ki Lurah Agung Sedayu memang merasa heran, bahwa ada saja orang berilmu tinggi yang bergabung dengan Ki Sabalintang. Berapa orang berilmu tinggi yang tumbang? Orang-orang dari aliran sesat, maupun orang-orang yang terjerat oleh harapan-harapan yang tidak sewajarnya. Namun setiap kali telah muncul nama-nama baru, yang memiliki ilmu yang tinggi sebagaimana Ki Wiratuhu. Bahkan mungkin masih ada yang lain, yang harus dihadapi oleh Gelagah Putih, Sekar Mirah dan Rara Wulan. Jika Ki Sabalintang mampu menghimpun mereka dalam satu perencanaan yang mapan, maka kekuatan Ki Sabalintang akan sangat menggegirisi, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Ki Lurah Agung Sedayu itu pun telah meningkatkan ilmunya pula. Sedangkan Ki Wiratuhu menyerangnya dengan garangnya. Pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin sengit pula. Sementara itu di sekitar mereka, para prajurit dari pasukan khusus itu bertempur dengan garangnya menghadapi para pengikut Ki Sabalintang, yang menyebut dirinya murid-murid perguruan Kedung Jati. Namun ternyata bahwa bekal para prajurit itu lebih lengkap dari para murid dari perguruan Kedung Jati. Mereka pun memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih luas tentang berbagai macam ragam pertempuran akibat dari gelar perang yang berbeda-beda. Tetapi mereka pun siap untuk mengadu ketampilan secara pribadi tanpa keterikatan pada gelar. Para murid dari perguruan Kedung Jati itu pun harus mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk menghadapi para prajurit Mataram. Sementara itu para prajurit Mataram yang masih dibayangi pertempuran yang baru saja mereka selesaikan melawan para pengikut Raden Mahambara, darahnya masih terasa panas.
Selagi para prajurit bertempur dengan garangnya, maka seorang yang bertubuh raksasa telah membelah medan. Orang itu menyibak pertempuran sambil menghentak-hentak. Tenaganya yang sangat besar itu telah berhasil mendorong orang-orang yang berada di sekitarnya, sehingga mereka pun berloncatan mengambil jarak. Tetapi sebelum raksasa itu mengaduk medan dengan kekuatannya dan kapaknya yang besar dan berat, serta menghalau para prajurit Mataram, seorang perempuan telah berada di hadapannya sambil memutar tongkat baja putihnya. Raksasa itu memang agak terkejut. Tetapi ia sudah mendengar bahwa di antara para prajurit Mataram itu terdapat perempuan yang bersenjata tongkat baja putih. Perempuan itu adalah istri Ki Lurah Agung Sedayu, salah seorang yang memiliki pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Namun raksasa itu masih juga bertanya, "Kau siapa, Nyi? Yang berani memasuki medan pertempuran yang garang ini?" Tetapi jawab perempuan itu telah mengejutkannya. "Kisanak, apakah gerombolan yang datang menyerang prajurit Mataram ini mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati? Itu tentu hanya omong kosong. Akulah pemimpin dan perguruan Kedung Jati itu. Aku mempunyai pertanda kepemimpinan yang aku terima dari guruku, salah seorang pemimpin perguruan Kedung Jati yang sangat dihormati. Siapakah kalian yang berani mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati?" Orang bertubuh raksasa itu termangu-mangu sejenak. Kemudian dengan agak ragu ia pun bertanya, "Jadi kaukah perempuan yang memiliki pasangan tongkat baja putih yang dimiliki oleh Ki Sabalintang? Jadi benar bahwa kau adalah Nyi Lurah Agung Sedayu?" "Ya. Aku adalah Nyi Lurah Agung Sedayu," jawab Sekar Mirah. Lalu katanya, "Jika kalian mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati, maka kalian harus tunduk kepadaku. Bukankah kau lihat bahwa aku memiliki tongkat baja putih? Tetapi kami adalah murid-murid perguruan Kedung Jati yang berada di bawah perintah Ki Sabalintang. Jika aku memiliki tongkat baja putih ini, maka itu adalah pertanda bahwa aku juga mempunyai hak dan wewenang sama dengan Ki Sabalintang. Karena itu dengar perintahku, menyerahlah." Raksasa itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja seorang yang berwajah tampan, berkulit kuning dan berkumis tipis melangkah mendekati raksasa itu sambil berkata, "Jangan terpengaruh. Kita mengakui bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu memiliki tongkat baja putih. Tetapi ia telah berkhianat terhadap perguruan Kedung Jati. Karena itu, kewajiban kita justru mengambil tongkat baja putih itu dari tangannya." Raksasa itu mengangguk sambil berkata, "Baik, Raden. Aku akan mengambil tongkat baja putih itu." "Nah, ambil tongkat baja putih itu. Kau akan mendapat pujian dari Paman Sabalintang jika kau berhasil." "Baik, Raden." Sekar Mirah memandang orang berkulit kuning, berwajah tampan dan berkumis tipis itu dengan tajamnya. Ia pun kemudian bertanya, "Kau siapa?" "Aku adalah salah seorang cucu kemenakan Ki Patih Mantahun. Aku adalah salah seorang keturunan dan pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Karena itu jangan mencoba menodai nama perguruan Kedung Jati itu. Jadi kau mempunyai pengaruh atas Ki Sabalintang. Paman Sabalintang sangat mendengarkan pendapat-pendapatku, karena aku memiliki banyak kelebihan. Jika demikian, kenapa tidak kau nasihatkan agar Ki Sabalintang menyerahkan tongkat baja putihnya kepada Mataram?" Wajah orang berkumis tipis itu menjadi merah. Dengan geram ia pun berkata kepada orang yang bertubuh raksasa itu, "Denda Bahu, jangan ragu-ragu lagi. Meskipun ia seorang perempuan yang sudah mulai ubanan, tetapi ia sudah berada di medan perang." "Baik, Raden. Aku berjanji untuk mengambil tongkat baja putih dari tangan perempuan itu." "Bagus. Serahkan kepadaku. Dengan tongkat baja putih itu, aku akan memimpin perguruan Kedung Jati bersama-sama dengan Paman Sabalintang. Serahkan kepadaku." Raden Nirbaya tidak usah mengotori pakaian Raden dengan debu di medan pertempuran ini. Percayakan semuanya kepadaku. Sejak semula aku percaya kepadamu. Kepada Paman Wiratuhu dan Paman Umbul Geni. Aku yakin bahwa kau tidak akan mengecewakan aku." Raksasa itu pun kemudian melangkah mendekati Sekar Mirah sambil berkata, "Nyi Lurah, jangan mempersulit diri sendiri. Serahkan saja tongkat baja putih itu kepadaku. Aku akan menyerahkannya kepada Raden Nirbaya. Ia akan menjadi salah seorang pemimpin perguruan Kedung Jati sebagaimana leluhurnya." "Denda Bahu," berkata Sekar Mirah kemudian.
Bukanlah namamu Denda Bahu, seperti yang disebut oleh Raden Nirbaya. Ya, namaku Denda Bahu. Sebaiknya kau sajalah yang menyerah. Kemudian, Raden Nirbaya, silahkan kembali ke sarangmu untuk menemui Ki Sabalintang, dan menasihatkan kepadanya untuk menyerahkan tongkat baja putihnya ke Mataram. Persetan, perempuan iblis, geram Raden Nirbaya. Aku ingin mengoyak mulutmu itu. Serahkan saja kepadaku, Raden, berkata Denda Bahu. Tetapi hatiku menjadi panas mendengar suaranya. Tetapi cara itu adalah cara yang terbaik, berkata Sekar Mirah. Jika demikian, maka hukuman bagi Ki Sabalintang pun tidak akan menjadi terlalu berat. Bahkan mungkin kesalahannya akan diampuni. Denda Bahu, berkata Raden Nirbaya. Aku justru ingin membungkam mulutnya. Serahkan kepadaku. Ambil tongkat baja putihnya. Kemudian serahkan perempuan itu kepadaku. Kenapa kalian tidak melakukan bersama-sama? Kenapa kalian tidak bertempur berpasangan saja? Denda Bahu. Perempuan itu menantang kita berdua. Jika kita melakukannya, bukankah kita tidak bersalah? Sudah aku katakan, jangan kotori pakaian Raden, apalagi tangan Raden, dengan darah iblis itu. Biarlah aku memecahkan kepalanya dengan kapakku ini. Cepat lakukan. Aku ingin melihat ia sekarat dan menyesali kesombongannya, sebelum ia benar-benar mati. Ternyata kau menjadi ketakutan, Raden. Jika demikian, minggirlah. Atau pulang sajalah. Jangan berada di medan pertempuran. Jika aku seorang perempuan berada di medan, maka Raden Nirbaya akan berada di dapur, merebus air dan menanak nasi. Cukup, teriak Raden Nirbaya. Minggir, Denda Bahu. Akulah yang akan menghancurkan kesombongannya. Ia mengira bahwa aku hanya berani bersembunyi di belakang punggungmu. Jangan terpancing, Raden, ia memang membuat kau marah agar kau sendiri turun di pertempuran ini. Aku akan menyumbat mulutnya dengan tumitku. Namun tiba-tiba terdengar suara perempuan yang lain. Jangan merajuk, Raden. Seperti kata Mbokayu Sekar Mirah, kau memang pantas untuk menggantikan kerja kami di dapur. Wajah Raden Nirbaya seakan-akan telah disentuh api. Ketika ia berpaling, ia melihat seorang perempuan mendekatinya. Kemudian perempuan itu berdiri di sisi Nyi Lurah Sekar Mirah sambil tersenyum-senyum. Gila. Kau siapa? Bertanya Raden Nirbaya. Adikku. Sekar Mirahlah yang menyahut. Kau dapat sampai di sini tanpa segores luka pun. Kau sibak pertempuran di sekitar kita ini? Ya. Aku telah menyibak medan pertempuran. Kau juga perempuan iblis seperti Nyi Lurah. Aku justru ingin membungkam mulutnya. Tentu bukan. Kami justru datang untuk menangkap iblis. Persetan. Mulut kalian memang harus dikoyakkan, geram Raden Nirbaya. Lalu katanya pula. Denda Bahu, ambil tongkat baja putih itu. Aku akan membuat perempuan yang satu ini menyesali kesombongannya pula. Denda Bahu pun menggeram. Ternyata Raden Nirbaya benar-benar harus ikut terjun dalam pertempuran. Kedua perempuan itu telah berhasil memanasi perasaannya, sehingga Raden Nirbaya itu tidak dapat menahan diri lagi. Baiklah, Raden, berkata Denda Bahu. Aku akan mengambil tongkat baja putih itu segera. Raden Nirbaya pun tidak berkata apa-apa lagi. Ia pun segera bersiap menghadapi Rara Wulan, yang kemudian bergeser beberapa langkah mengambil jarak dari Nyi Lurah Agung Sedayu. Nyi Lurah telah mempersiapkan diri pula menghadapi Denda Bahu yang bertubuh raksasa itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian kapak Denda Bahu yang besar itu pun sudah mulai terayun-ayun. Terasa sambaran angin yang tajam menerpa Nyi Lurah Agung Sedayu oleh getar ayunan kapak orang bertubuh raksasa itu. Tenaganya memang luar biasa, berkata Sekar Mirah di dalam hatinya. Namun Sekar Mirah tidak gentar menghadapinya. Ia pun telah memutar tongkat baja putihnya pula. Suaranya berdesing menusuk telinga orang bertubuh raksasa itu. Tenaga dalam perempuan itu pantas diperhitungkan, berkata Denda Bahu kepada dirinya sendiri. Ia sadar bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu dengan tongkat baja putihnya itu akan merupakan lawan yang sangat berat yang harus dihadapinya. Sejenak kemudian, maka Sekar Mirah dan Denda Bahu itu pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Denda Bahu itu dengan garangnya mengayun-ayunkan kapaknya yang besar. Sementara dengan senjata tongkat baja putihnya,
Sekar Mirah berusaha untuk melawan ayunan kapak yang dilambari dengan tenaga yang sangat kuat. Namun tenaga dalam Sekar Mirah yang besar itu telah membuat Denda Bahu terkejut. Ternyata Sekar Mirah tidak saja berusaha menghindari ayunan kapak lawannya dengan berloncatan dengan tangkasnya. Namun dilambari dengan tenaga dalamnya yang besar, Sekar Mirah telah dengan sangat berani membentur ayunan kapak yang besar itu dengan tongkat baja putihnya. Denda Bahu yang tidak menduga, justru terkejut sekali. Benturan yang sangat keras itu telah membuat telapak tangannya menjadi pedih. Hampir saja kapaknya itu terlepas dari tangannya. Di luar sadarnya Denda Bahu telah meloncat surut untuk mengambil jarak. Sekar Mirah tidak segera memburunya. Ia berdiri dengan kaki renggang, kedua tangannya memegangi tongkat baja putihnya yang menjadi pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati itu. Denda Bahu berdiri termangu-mangu. Digerak-gerakannya jari-jarinya yang terasa pedih. Namun kemudian ia pun menggeram. Kau sadap kekuatan iblis ke dalam ilmumu. Bersiaplah. Kita akan bertempur terus. Tetapi jika kau akui kelemahanmu, menyerah sajalah. Keparat kau, orang bertubuh raksasa itu mengumpat. Ternyata kau adalah perempuan yang paling sombong yang pernah aku temui dalam hidupku. Apapun yang kau katakan, kau tidak mempunyai banyak kesempatan. Kita baru mulai, Nyi. Kemenangan ditentukan pada saat-saat terakhir dari satu pertempuran. Mereka yang masih tetap hidup, orang itulah yang menang. Tetapi tidak semua orang yang kalah harus mati. Kau berharap bahwa kau tidak akan aku bunuh di peperangan ini, setelah aku mengalahkanmu? Sekar Mirah tersenyum. Katanya, kau atau aku yang akan menang? Seperti yang aku katakan, siapakah yang tetap bertahan hidup? Tetapi kau nanti tidak akan dapat mengingkari kenyataan bahwa tubuhmu akan terkapar di sini. Aku akan mengambil tongkat baja putih itu, untuk bekal bagi Raden Nirbaya yang akan mendampingi Ki Sabalintang memimpin perguruan Kedung Jati ini. Sayang bahwa kau tidak akan pernah dapat mengambil tongkat ini dari tanganku, karena kau akan mati lebih dahulu. Denda Bahu menggeram. Namun kapaknya yang besar telah mulai terayun-ayun lagi. Namun Denda Bahu harus menjadi lebih berhati-hati. Kekuatan tenaga dalam perempuan yang menjadi lawannya itu ternyata sangat besar. Pertarungan di antara Denda Bahu dan Sekar Mirah itu pun kemudian menjadi semakin gegirisi. Kapak Denda Bahu yang tangkainya terhitung panjang, terayun-ayun mengerikan. Namun Sekar Mirah yang memutar tongkat baja putihnya itu seakan-akan terlindung oleh kabut putih di sekitarnya. Kapak Denda Bahu yang besar dan tajam itu tidak mampu menguak kabut putih yang melindunginya. Dalam pada itu, Rara Wulan pun telah mulai bertempur pula melawan Raden Nirbaya. Adalah sepantasnya jika Raden Nirbaya itu berniat untuk mendampingi Ki Sabalintang memimpin perguruan Kedung Jati. Ternyata Raden Nirbaya adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi di pertempuran itu Raden Nirbaya membentur seorang perempuan yang ilmunya ternyata mampu mengimbangi ilmunya. Bahkan setelah Raden Nirbaya meningkatkan ilmunya, ia tidak segera dapat menghentikan perlawanan Rara Wulan. Siapa kau sebenarnya, perempuan binal? Apakah kau keturunan iblis? Atau jenis mulah yang disebut jin perempuan? Kenapa kau hubung-hubungkan aku dengan makhluk halus itu? Kau pantas disebut hantu perempuan dengan ilmumu. Bagaimana jika kau penuhi saja permintaan Bokayu Agung Sedayu? Permintaan apa? Kembali sajalah ke sarangmu. Katakan kepada Ki Sabalintang, agar Ki Sabalintang itu menyerah. Raden Nirbaya itu pun menggeram. Kau benar-benar iblis perempuan. Jangan banyak bicara lagi. Bersiaplah untuk mati. Bukankah kau yang banyak berbicara? Aku hanya sekedar menanggapi kata-katamu. Cukup. Kau akan segera mati seperti Mbokayumu itu, yang kepalanya akan segera terbelah oleh kapak Denda Bahu. Tetapi aku tidak memerlukan senjata apapun untuk memecahkan kepalamu, karena sisi telapak tanganku lebih tajam dari kapak dan lebih keras dari besi baja. Rara Wulan memang tidak menjawab lagi. Ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi serangan-serangan Raden Nirbaya berikutnya. Sebenarnya lah Raden Nirbaya yang marah itu pun segera meloncat menyerang. Kakinya terjulur mengarah ke dada. Tetapi Rara Wulan dengan tangkasnya bergeser selangkah sambil menangkis serangan itu dengan mendorong kaki Raden Nirbaya, sehingga Raden Nirbaya itu sama sekali tidak menyentuhnya. Namun dengan cepat Raden Nirbaya itu pun meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun mendatar, mengarah ke kening.
Rara Wulan masih sempat menghindar dengan merendahkan dirinya. Kaki Raden Nirbaya terayun di atas kepalanya. Namun dalam pada itu, justru kaki Rara Wulanlah yang terayun mengenai lambung lawannya, sehingga Raden Nirbaya itu terdorong beberapa langkah ke samping. Hampir saja Raden Nirbaya itu kehilangan keseimbangannya. Tetapi ternyata Raden Nirbaya itu masih mampu mempertahankannya. Tetapi di luar dugaannya, Rara Wulan bergerak dengan sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari loncatan kijang di padang rumputan. Sekali lagi kakinya terjulur langsung mengenai dada Raden Nirbaya, sehingga Raden Nirbaya itu tidak mampu lagi bertahan untuk tetap berdiri tegak. Setelah terhuyung beberapa langkah, Raden Nirbaya itu pun telah jatuh terpelanting di tanah. Kemarahan yang sangat telah membakar ubun-ubunnya. Sambil berteriak Raden Nirbaya itu meloncat bangkit. Tetapi demikian ia tegak berdiri, Rara Wulan meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terangkat dan terayun mendatar, menyambar wajah Raden Nirbaya yang baru saja tegak berdiri. Sekali lagi Raden Nirbaya itu terlempar. Tubuhnya yang kehilangan keseimbangan lagi itu telah terperosok ke dalam semak-semak yang kebetulan berduri tajam. Dengan susah payah Raden Nirbaya itu berusaha bangkit berdiri dan keluar dari gerumbul perdu itu sambil mengumpat-umpat. Rara Wulan tidak memburunya. Seperti sedang menonton kejadian yang lucu, Rara Wulan itu berdiri bertolak pinggang sambil tersenyum. Katanya, "Apa yang kau lakukan itu, Kisana? Kau kira kau sedang berbaring di pembaringan yang lunak? Iblis betina. Aku akan segera membunuhmu." Geram Raden Nirbaya ada beberapa gores luka di tangan, kaki dan bahkan wajahnya, bajunya pun telah terkoyak pula di punggungnya. Namun dengan demikian, Rara Wulan harus menjadi lebih berhati-hati. Raden Nirbaya yang marah itu tentu akan segera meningkatkan ilmunya pula. Bahkan mungkin sampai pada tataran ilmu puncaknya. Sebenarnya lah Raden Nirbaya yang marah itu telah menghentakkan kemampuannya pula. Serangan-serangannya menjadi semakin keras. Tangan dan kakinya bergantian terayun menebas ke arah bagian-bagian tubuhnya yang lemah. Namun Rara Wulan cukup tangkas untuk mengimbanginya. Kakinya bahkan seakan-akan tidak menyentuh tanah. Kecepatan gerak Rara Wulan memang sulit diimbangi oleh Raden Nirbaya. Karena itulah maka serangan-serangan Rara Wulan pun semakin banyak menyentuh tubuh Raden Nirbaya. Bahkan telah menyakitinya hampir di segala bagian. Namun dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka itu pun menjadi semakin sengit pula. Sekali-sekali terdengar Raden Nirbaya itu berteriak serta mengumpat-umpat. Di ujung lain dari arena pertempuran itu, seorang yang bertubuh gemuk dengan bindi di tangannya tengah bertempur melawan para prajurit Mataram yang menyerang dari lambung. Sebatang bindi yang besar terayun-ayun mengerikan menyambar-nyambar, sehingga beberapa orang prajurit Mataram yang menghadapinya bersama-sama setiap kali harus bergeser surut. "Jangan bertempur dengan cara yang licik itu," geram orang bertubuh gemuk itu. "Bukankah kalian prajurit Mataram dari pasukan khusus? Ternyata hanya nama kalian sajalah yang mengumandang sampai ke pesisir utara. Ternyata hanya saat-saat latihan saja kalian dikagumi. Tetapi setelah kalian benar-benar turun di medan, kalian tidak lebih dari cecurut kecil yang licik dan pengecut." Namun tiba-tiba seorang yang sudah ubanan pun melangkah maju mendekatinya sambil berkata, "Kau siapa, Kisana? Sesumbarmu rasa-rasanya akan meruntuhkan langit." Orang yang bertubuh gemuk itu memandang orang yang sudah ubanan itu sejenak. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Heh, kakek tua. Untuk apa kau memasuki medan yang ganas ini? Setiap pagi aku pergi berjalan-jalan untuk memanaskan tubuh. Ternyata di sini ada tempat yang sangat baik untuk memanaskan tubuh dan darah. Karena itu, maka aku telah datang kemari." Orang bertubuh gemuk itu pun menggeram. "Gila kau, kakek tua. Apakah kau memang sudah jemuh hidup?" "Kisanak," berkata Ki Jairaga. "Jika kita bertemu di medan pertempuran, maka perkara yang kita hadapi sudah pasti. Aku sudah mengerti. Tetapi apakah orang-orang Mataram sudah kehabisan orang yang lebih muda dari kau, kakek tua? Jadi menurut pendapatmu, orang yang berambut ubanan itu tentu kalah melawan orang-orang yang rambutnya masih hitam? Betapapun tinggi ilmumu, tetapi tulang-tulangmu sudah mulai rapuh. Setiap hari aku minum ramuan dedaunan dan akar-akaran yang dapat membuat tulang-tulangku kokoh. Persetan dengan bualanmu. Tetapi jika tulang lehermu patah, itu bukan salahku. Tentu bukan salahmu, Kisanak. Tetapi siapakah namamu?
Kau tentu sudah pernah mendengar nama Surabanda. Akulah Surabanda itu. Aku adalah gegeduk yang tidak terkalahkan dari alas roban. Sayang bahwa aku belum pernah mendengar namamu. Aku pun tidak tahu bahwa kau adalah seorang yang tidak terkalahkan sampai sekarang. Tetapi mungkin sampai nanti, keadaanmu akan berbeda. Apa maksudmu? Mungkin nanti kau akan aku kalahkan. Yang dapat membuat tulang-tulangku kokoh. Sombongmu, kakek tua. Hei, siapa namamu, sebelum tulang lehermu patah? Namaku Jayaraga. Aku penghuni tanah perdikan menoreh. Kau bukan prajurit? Bukan. Bukankah aku tidak mengenakan ciri-ciri keprajuritan sebagaimana yang lain? Bagus. Jika kau bukan prajurit, tetapi diizinkan bertugas bersama prajurit, kau tentu orang yang mempunyai kelebihan. Tetapi di hadapan Surabanda, kau tidak akan berarti apa-apa. Ki Jayaraga tertawa katanya. Jangan meremehkan orang tua, Ki Surabanda. Aku akan membuktikan bahwa dalam beberapa loncatan nafasmu sudah akan terengah-engah. Benar begitu? Cukup. Bersiaplah. Ki Jayaraga pun segera mempersiapkan diri. Namun seorang pemimpin kelompok prajurit Mataram pun mendekatinya sambil berkata, Ki Jayaraga terluka di dalam ketika bertempur di ujung hutan liu. Biarlah kami beberapa orang mendampingi Ki Jayaraga. Terima kasih. Sebaiknya kau hadapi para pengikut Kisah Balintang yang lain. Biarlah orang gemuk ini aku hadapi sendiri. Mudah-mudahan aku dapat mengatasinya. Luka-luka dalamku telah sembuh sama sekali. Tetapi karena baru saja kemarin terjadinya, mungkin sekali luka di bagian dalam Ki Jayaraga itu masih akan kambuh. Sudahlah. Nanti jika perlu, aku akan memberikan isyarat. Pemimpin kelompok itu pun bergerak surut. Namun ia pun segera terlibat dalam pertempuran melawan para pengikut Kisah Balintang. Sejenak kemudian, orang yang menyebut dirinya Surabanda itu pun telah meloncat menyerang. Sambaran angin serangannya itu telah memperingatkan Ki Jayaraga, bahwa orang yang bertubuh gemuk itu adalah orang yang sangat berbahaya. Ia mempunyai kekuatan yang besar sekali, dan bahkan mungkin ia pun memiliki ilmu yang sangat tinggi pula. Dengan demikian Ki Jayaraga pun menjadi sangat berhati-hati. Ia pun harus menjaga agar luka di dalam dirinya tidak menjadi kambuh lagi. Beberapa saat kemudian, pertempuran antara Ki Jayaraga melawan Surabanda itu pun menjadi semakin sengit. Serangan-serangan Surabanda datang seperti banjir bandang. Namun Ki Jayaraga yang masih menjaga kemampuan dan tenaganya, berusaha untuk tidak terlalu banyak bergerak. Ketika Surabanda itu meloncat-loncat di sekitarnya, maka Ki Jayaraga itu hanya bergerak-gerak sedikit, menggeser satu kakinya yang berada di depan dengan merendahkan diri di lututnya. Kedua tangannya berada sejajar di depan dadanya. Surabanda yang segar itu pun berloncatan semakin cepat. Ia mencoba untuk membuat Ki Jayaraga bingung. Menurut dugaan Surabanda, Ki Jayaraga tidak memiliki kecepatan yang cukup, sehingga ia tidak mampu mengikuti tata geraknya yang tangkas dan cepat itu. Tetapi ketika Surabanda mulai dengan serangan-serangannya, maka ternyata bahwa serangan-serangannya tidak mampu menerobos pertahanan kakek tua yang sangat rapat itu. Tangannya atau kakinya yang terjulur selalu membentur pertahanan tangan atau kaki kakek tua yang melindungi tubuhnya itu. Iblis tua, geram Ki Surabanda. Jangan membuat dirimu sendiri dalam kesulitan di perjalanan kematianmu. Kau harus pasrah agar kau mendapat jalan terang menuju ke keabadian. Nampaknya kau pernah dengar juga bahwa ada satu tempat di dunia lain yang abadi. Tetapi kenapa kau tidak menghiraukannya? Omong kosong. Aku sangat menghiraukannya. Ki Jayaraga mengerutkan dahinya. Beberapa langkah ia bergeser surut untuk mengambil jarak. Dengan nada berat ia pun berkata, jika benar demikian, kenapa kau masih juga menaburkan malapetaka? Siapa yang menaburkan malapetaka? Kami datang justru untuk menghancurkan malapetaka. Apakah kami kau anggap sebagai penabur malapetaka itu? Bukan. Bukan kalian. Jadi, sebenarnya kami datang untuk menghancurkan gerombolan yang dipimpin oleh Raden Mahambara. Gerombolan perampok yang sangat jahat. Tidak pantas orang-orang seperti Raden Mahambara dan Raden Panengah itu tetap hidup, karena mereka adalah sumber dari segala kerusuhan. Bahkan mereka sudah berani meremehkan kami, sehingga Kisah Balintang memutuskan untuk menghukum Raden Mahambara dan Raden Panengah.
Diperintahkannya Ki Wiratuhu, Ki Umbul Geni, Ki Denda Bahu dan aku, Surabanda, disertai Raden Nirbaya, dengan membawa pasukan yang kuat untuk menghancurkan gerombolan perampok itu. Bukankah aku termasuk dalam barisan yang membawa kebenaran itu? Tetapi kenapa kalian justru menyerang para prajurit Mataram, yang justru telah menghancurkan gerombolan Raden Mahambara? Kalian telah mengambil bagian yang seharusnya menjadi milik kami. Orang-orang dalam pasukan ini menjadi marah, kecewa dan merasa telah kehilangan sasaran. Karena itu, maka kalian pantas untuk dihukum. Ki Jayaraga tertawa. Katanya, itukah jalan pikiran kalian? Kenapa kalian tidak berterima kasih kepada kami, yang telah menyelesaikan tugas yang berat yang seharusnya kalian lakukan? Sudah agak lama kami tidak berkelahi. Sudah lama aku tidak membunuh orang. Itukah sebabnya? Itukah caramu menghiraukan dunia lain yang berada dalam keabadian itu? Surabanda tertawa. Katanya, sudahlah. Jangan berbicara macam-macam. Sebenarnya lah bahwa kami juga mendendam atas perlakuan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh terhadap pemimpin kami di Seca beberapa waktu yang lalu. Ketika kami tahu bahwa yang datang ke ujung hutan di sebelah padukuhan Babadan itu orang-orang Tanah Perdikan Menoreh, atau prajurit Mataram yang berada di Tanah Perdikan Menoreh, maka kami merasa mendapat kesempatan untuk membalas dendam kami. Jika demikian, Surabanda, lebih baik kau tidak ikut campur. Bukankah kau orang baik yang berpijak kepada kebenaran? Orang yang sangat menghiraukan kehidupan di jagat lain yang abadi itu? Surabanda tertawa keras-keras. Katanya, ternyata kau adalah seorang yang pandai berkelakar. Tetapi aku tidak mentertawakan kepercayaan tentang jagat baru yang akan datang kelak. Aku mempercayainya, dan bukankah kau juga mempercayainya? Sudahlah. Sekarang kita selesaikan urusan kita di sini. Aku akan bertempur melawan kau. Menurut prajurit itu, kau baru saja terluka. Siapa yang telah melukaimu? Raden Mahambara. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Apakah kau termasuk dalam sekelompok orang yang bersama-sama menghadapi Raden Mahambara? Tidak. Jadi, aku bertempur seorang melawan seorang. Akulah yang telah membunuh Raden Mahambara. Tetapi aku telah dilukainya di bagian dalam dadaku. Kau yang telah membunuh Raden Mahambara? Ya. Omong kosong. Raden Mahambara adalah seorang yang sakti. Ilmunya setinggi gunung merbabu. Bagaimana mungkin kau dapat mengalahkannya? Terserah kepadamu, apakah kau percaya atau tidak. Siapa yang mau percaya dengan omong kosongmu itu? Apakah aku harus membuktikannya? Ya. Seandainya aku membuktikannya, maka kau tidak akan sempat melihatnya lagi. Kenapa? Sasaran pembuktian itu adalah kau. Persetan. Kau kira aku dapat kau takut-takuti? Ki Jayaraga itu pun bergeser selangkah sambil berkata, marilah, kita selesaikan persoalan kita. Atau kau akan menyerah saja, agar urusan kita segera selesai. Iblis tua. Aku bunuh kau. Ki Jayaraga tidak menjawab lagi. Sementara itu pertempuran di padang perdu itu masih berlangsung seru. Beberapa orang telah terbaring di tanah. Kawan-kawan mereka jika mendapat kesempatan, berusaha membawa mereka yang terluka parah keluar dari arena pertempuran. Ternyata pertempuran melawan para pengikut Ki Sabalintang itu jauh lebih berat daripada pertempuran melawan gerombolan berandal yang dipimpin oleh Raden Mahambara. Namun para prajurit itu telah ditempa dalam latihan-latihan yang berat serta oleh pengalaman yang luas. Ketika langit bagaikan terbakar oleh panas matahari yang sudah melampaui puncaknya, maka ketahanan tubuh para prajurit yang terlatih dengan baik dan teratur itu ternyata memiliki kelebihan dari lawan-lawan mereka. Para pengikut Ki Sabalintang yang dengan serta-merta meningkatkan ilmu mereka serta menghentakkan segala kemampuan mereka, mulai merasa letih. Nafas mereka mulai terengah-engah, sedangkan keringat mereka bagaikan diperas dari seluruh tubuh mereka. Para prajurit Mataram dari pasukan khusus yang menyadari keadaan lawannya, telah memanfaatkan keadaan itu dengan sebaik-baiknya. Mereka pun telah memancing agar para pengikut Ki Sabalintang itu selalu saja menumpahkan segenap kekuatan, tenaga dan kemampuan mereka. Sementara para prajurit itu sempat menahan diri untuk tidak menghambur-hamburkan tenaga mereka. Dengan demikian, ketika matahari mulai turun, keseimbangan pertempuran itu pun mulai berubah.
Dalam pada itu, luka di bagian dalam tubuh Ki Jayaraga sudah tidak terasa mengganggu lagi. Apalagi lawan Ki Jayaraga bukanlah seorang yang berilmu sangat tinggi sehingga Ki Jayaraga harus mengerahkan segenap kemampuannya. Orang yang bernama Surabanda itu ternyata bukan lawan Ki Jayaraga yang seimbang. Ilmu dan kemampuan Surabanda masih belum setataran dengan Ki Jayaraga. Karena itu, menghadapi Surabanda, Ki Jayaraga tidak merasa terganggu oleh luka-luka dalamnya yang memang sudah membaik. Setelah bertempur lebih dari setengah hari, maka tenaga Surabanda pun telah mulai menyusut. Keringatnya bagaikan diperas dari seluruh tubuhnya. Pakaiannya menjadi basah kuyup, seakan-akan Surabanda itu baru saja tercebur ke dalam genangan air. Tetapi Surabanda itu masih saja berusaha untuk bertempur dengan garang. Ia pun meloncat-loncat mengitari lawannya, sementara Ki Jayaraga justru lebih banyak menunggu. Namun justru serangan-serangan Ki Jayaraga lah yang lebih banyak mengenai Ki Surabanda. Sementara serangan Ki Surabanda sulit sekali untuk dapat menembus pertahanan Ki Jayaraga. Dalam keadaan yang sulit, maka Ki Surabanda itu pun telah menarik senjatanya yang dibanggakan. Sebuah golok yang berat, besar dan panjang. Aku akan mencincangmu, kakek tua. Terlambat, Surabanda. Kau sudah kelelahan. Kau tidak akan dapat menggerakkan golokmu itu dengan cepat. Persetan kau. Apakah kau menjadi ketakutan melihat golokku ini? Jika sejak semula kau ayunkan golokmu, mungkin aku menjadi ketakutan. Tetapi sekarang tidak lagi. Kemarahan Surabanda sudah sampai ke ubun-ubun. Ia pun dengan serta-merta meloncat sambil mengayunkan goloknya, menebas ke arah leher Ki Jayaraga. Tetapi dengan loncatan kecil Ki Jayaraga telah bergeser sambil merendah, sehingga golok itu terayun di atas kepalanya. Surabanda itu justru ikut terayun pula oleh tarikan goloknya yang besar. Namun kemudian sambil berteriak Surabanda itu pun meloncat sambil menusuk ke arah dada. Tetapi Ki Jayaraga dengan tangkasnya beringsut dan menghindar dari garis serangan lawannya, bahkan kemudian Ki Jayaraga itu meloncat sambil memutar tubuhnya, serta mengayunkan kakinya menyambar kening. Ki Surabanda terhuyung-huyung. Betapapun ia berusaha untuk mempertahankan keseimbangannya, namun akhirnya Ki Surabanda itu pun terjatuh pula. Bertelekan goloknya yang besar, Surabanda itu pun segera bangkit. Sementara itu, Ki Jayaraga tidak mempergunakan kesempatan itu untuk menyerang. Bahkan sambil tersenyum Ki Jayaraga berkata, "Apakah kita akan beristirahat dahulu? Iblis kau. Terserah kepadamu. Aku sama sekali tidak merasa letih. Nafasku masih berjalan dengan wajar. Sedangkan kau tidak. Nafasmu sudah terengah-engah, sementara tenagamu sudah hampir terkuras habis. Gila. Kau mencoba untuk meremehkan aku. Tidak. Tapi aku kasihan melihatmu." Orang itu menarik nafas. Sambil bertelekan pula pada goloknya ia pun berkata, "Aku memang letih. Nafasku kadang-kadang justru tidak membantuku." "Aku tidak tergesa-gesa," berkata Ki Jayaraga. "Masih ada waktu. Aku baru akan menyelesaikan pertempuran ini menjelang matahari terbenam." "Menjelang matahari terbenam kau mau apa?" Imbangan pertempuran itu pun mulai berubah. "Membunuhmu, tentu saja. Sombongnya kau, kakek tua. Akulah yang akan membunuhmu. Kau sudah kelelahan. Kau sudah kehabisan tenaga. Apakah mungkin kau membunuhku? Aku masih belum mempergunakan senjataku. Jika aku juga bersenjata seperti kau, maka kau akan segera terpotong menjadi 8. Setan. Kau tidak akan kuat mengangkat golokku." Ki Jayaraga tersenyum. Katanya, "Kau ingin melihatnya?" Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia berkata, "Ya. Aku ingin melihat apakah kau kuat mengangkat golokku. Tancapkan di atas tanah. Aku akan mengangkat dan memutarnya." Surabanda itu pun menancapkan goloknya di tanah. Kemudian ia pun meloncat 2 langkah mundur. Ki Jayaraga lah yang kemudian mencabut golok itu. Ternyata golok yang besar, panjang dan berat itu dapat dipermainkannya dengan satu tangan. Tangan kanan, kemudian berganti dengan tangan kiri. Diputarnya golok itu seperti baling-baling. Dilemparkannya ke udara, kemudian ditangkapnya dengan cekatan sekali. Surabanda memandanginya dengan mulut ternganga.
Ia tidak mengira bahwa orang tua itu akan dapat mempermainkan goloknya seakan-akan goloknya itu tidak berbobot. Terakhir Ki Jayaraga itu pun telah menancapkan kembali golok itu di tanah, sebagaimana saat ia mencabutnya. Surabanda, berkata Ki Jayaraga. Jika aku mau, maka karena kebodohanmu aku dapat mencincangmu menjadi 8. Kenapa kau berikan golok itu kepadaku? Surabanda terkejut. Namun dengan wajah yang merah ia pun berkata. Aku ingin membuktikan kata-katamu. Kau sekarang sudah melihat buktinya. Ya. Kau percaya bahwa aku dapat memotongmu menjadi 8? Ya. Nah, sekarang apa yang akan kau lakukan? Surabanda termangu-mangu sejenak. Namun ternyata bahwa nalarnya masih dapat bekerja dengan jernih. Karena itu maka ia pun berkata. Aku menyerah. Kau menyerah? Ya. Bagus. Dengan demikian, maka akulah yang akan membawa senjatamu itu. Aku tidak akan dapat menang melawanmu. Tetapi tolong, lindungi aku. Mungkin kawan-kawanku sendirilah yang akan membunuhku. Baik. Nah, sekarang bergeraklah. Kau akan aku bawa ke belakang medan. Kau akan aku serahkan kepada para prajurit yang bertugas menjaga para tawanan. Surabanda tidak membantah. Ia pun kemudian berjalan di sela-sela pertempuran yang sedang berlangsung. Seperti yang dikatakan oleh Ki Jayaraga. Maka Surabanda pun kemudian diserahkan kepada prajurit yang bertugas mengawasi para tawanan. Tetapi seperti para tawanan yang terdahulu, maka Surabanda pun telah diikat tangannya di belakang punggungnya. Apalagi Surabanda termasuk seorang yang berilmu tinggi. Awasi orang itu baik-baik. Jika ia mencoba untuk berbuat sesuatu yang mencurigakan, kalian harus segera bertindak. Jangan terlambat. Ia adalah seorang yang berilmu tinggi. Selagi ikatan itu masih menghambat tata geraknya, maka kalian harus dengan cepat menguasainya. Baik, Ki Jayaraga, jawab pemimpin kelompok prajurit yang bertugas menjaga para tawanan. Sementara itu masih saja ada usaha dari para pengikut Ki Sabalintang untuk melepaskan para tawanan. Tetapi usaha mereka tidak pernah dapat mereka lakukan. Sementara itu, pertempuran pun masih berlangsung dengan sengitnya. Ki Jayaraga yang telah membawa Ki Surabanda ke belakang medan dan menyerahkannya kepada prajurit yang bertugas menjaga para tawanan, telah kembali ke medan pertempuran pula. Tanpa menghadapi orang yang berilmu tinggi, maka Ki Jayaraga telah bertempur bersama para prajurit. Sehingga dengan demikian maka para pengikut Ki Sabalintang itu segera mengalami kesulitan. Namun dalam pada itu, Nyi Agung Sedayu masih bertempur dengan sengitnya. Lawannya yang bersenjata kapak yang besar dan bertangkai besi baja itu merupakan senjata yang sangat mengerikan. Namun tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati itu di tangan Nyi Lurah Agung Sedayu merupakan senjata yang sangat berbahaya pula. Denda Bahu semula tidak mengira bahwa perempuan itu pun memiliki tenaga dalam yang sangat besar. Setiap kali Denda Bahu mengayunkan kapaknya mengarah ke kepala Sekar Mirah, kadang-kadang Sekar Mirah tidak sempat menepisnya ke samping, tetapi Sekar Mirah membentur kapak yang besar itu dengan tongkat baja putihnya. Gila perempuan ini, geram Denda Bahu. Tenaga iblis manakah yang telah disadapnya sehingga ia mampu membentur kapakku? Kemarahan Denda Bahu telah membuatnya menjadi semakin garang. Kapaknya terayun-ayun semakin cepat menyambar-nyambar. Tetapi Nyi Agung Sedayu pun bergerak semakin cepat pula. Pada saat-saat terakhir Nyi Agung Sedayu telah sempat mematangkan ilmunya pula. Meskipun gurunya sudah tidak ada, tetapi dengan dibantu oleh suaminya dan Ki Jayaraga, Sekar Mirah benar-benar mampu menguasai ilmunya sampai ke puncak. Karena itulah, maka ketika Nyi Lurah Agung Sedayu itu berhadapan dengan Denda Bahu, ia mampu mengimbanginya. Kemarahan Denda Bahu rasa-rasanya akan meledakkan dadanya. Kapaknya yang terayun-ayun mengerikan itu masih belum mampu menembus pertahanan Nyi Lurah. Tongkat baja putih di tangan Nyi Lurah itu berputar seperti baling-baling mengitari tubuhnya, sehingga seakan-akan tubuh Nyi Lurah itu berselimut asap yang berwarna keputih-putihan. Namun Denda Bahu yang marah itu pun telah menghentakkan ilmunya pula. Kapaknya yang besar itu tidak saja terayun mengarah ke kening Nyi Lurah, tetapi bahkan tangkainya pun sangat berbahaya. Jika ayunan kapaknya tidak mengenai sasarannya, maka tangkainya pun mematuk seperti kepala seekor ular bandotan. Tetapi Nyi Lurah cukup terampil mempermainkan tongkat baja putihnya. Namun dalam perkelahian yang semakin sengit, ternyata tajam kapak Denda Bahu sempat menyentuh lengan Nyi Lurah.
hanya goresan tipis. Namun goresan tipis itu terasa pedih oleh keringatnya yang telah membasahi pakaiannya. Nyi Lurah menggeram. Darah pun telah menitik dari luka itu. Darahmu telah menitik, Nyi, geram Denda Bahu. Beberapa saat lagi, lehermu lah yang akan tergores oleh tajam kapakku. Persetan kau dengan kapakmu, sahut Sekar Mirah. Namun dengan demikian Sekar Mirah pun bergerak semakin cepat. Ketika tongkat Sekar Mirah itu berhasil menguak pertahanan Denda Bahu, maka tongkat Sekar Mirah itu pun berputar dengan cepat. Tiba-tiba saja tongkat itu terayun mendatar menyambar lambung. Denda Bahu terloncat beberapa langkah surut. Lambungnya menjadi sangat sakit, sehingga di luar sadarnya Denda Bahu itu terbungkuk. Sekar Mirah berusaha untuk mempergunakan kesempatan itu. Diayunkannya tongkat baja putihnya mengarah ke tengkuk. Tetapi Denda Bahu cepat menyadari serangan itu. Dengan cepat ia pun meloncat ke samping. Bahkan menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali untuk mengambil jarak. Namun dalam waktu sekejap, Denda Bahu itu pun telah berdiri tegak dan bersiap menghadapi kemungkinan. Kapaknya yang besar itu pun bergetar di tangannya. Namun Denda Bahu tidak dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Ternyata sulit sekali baginya untuk dapat mengalahkan Sekar Mirah. Meskipun Denda Bahu itu berhasil melukainya, namun kegarangan perempuan itu sama sekali tidak menyusut. Bahkan Sekar Mirah itu semakin lama semakin mendesaknya. Karena itu sebelum terlambat, maka Denda Bahu itu pun berniat untuk mengakhiri pertempuran itu. Jika ia tidak melakukan secepatnya, mungkin ia tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Karena itulah maka Denda Bahu pun telah mengeterapkan puncak ilmunya. Kedua tangannya menggenggam tangkai kapaknya dengan erat. Kemudian memutar kapaknya beberapa kali di depan tubuhnya. Sambil meloncat surut, kapak itu pun sekali berputar di atas kepalanya. Kemudian kapak itu pun bergerak perlahan-lahan dan tegak di depan wajah Denda Bahu. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Kapak itu pun tiba-tiba nampak menjadi kemerah-merahan seperti bara. Sekar Mirah menyadari bahwa lawannya telah berada pada tataran tertinggi dari ilmunya. Karena itu, maka Sekar Mirah pun menjadi semakin berhati-hati. Ketika kemudian kapak itu terayun, meskipun Sekar Mirah sempat meloncat menghindar, namun sambaran anginnya masih terasa menampar wajahnya. Tidak saja terasa seakan-akan tusukan-tusukan yang tajam di kulitnya, tetapi udara pun menjadi panas. Sekar Mirah melenting selangkah surut. Tetapi Denda Bahu tidak melepaskannya. Denda Bahu itu pun memburu sambil mengayun-ayunkan kapaknya. Yang kemudian menjadi berbahaya tidak saja mata kapaknya yang tajam. Tetapi sambaran anginnya pun seakan-akan telah memanggang tubuh Sekar Mirah. Gila, geram Sekar Mirah. Dengan demikian Sekar Mirah menjadi sulit untuk mendekati lawannya. Serangan-serangannya pun menjadi terhambat oleh udara yang panas di sekitar Denda Bahu. Apalagi kapaknya yang membara itu menjadi sangat berbahaya. Bukan saja mata kapaknya yang tajam itu yang akan dapat menyayat kulitnya, tetapi udara yang panas itu pun akan dapat membakarnya. Dengan demikian, maka Sekar Mirah pun mengalami kesulitan untuk menghadapi lawannya yang kapaknya membara itu. Orang itu selalu berusaha memburunya kemana Sekar Mirah bergeser. Kapaknya yang membara itu terayun-ayun mengerikan, sementara udara yang panas pun bagai ditaburkan. Namun Sekar Mirah tidak membiarkan dirinya bergeser surut dan berputar-putar di medan sehingga akhirnya seakan-akan tidak ada tempat lagi baginya. Murid Ki Sumangkar dari perguruan Kedung Jati itu pun kemudian memutuskan untuk mengakhiri pertempuran itu, siapapun yang menang dan siapapun yang kalah. Sebagai seorang murid perguruan Kedung Jati yang telah matang, maka Sekar Mirah pun segera mengeterapkan ilmu yang telah dikuasainya sampai tuntas. Sekar Mirah itu pun kemudian berloncatan beberapa langkah surut untuk mengambil ancang-ancang. Dalam pada itu, Denda Bahu pun telah meloncat untuk menyerang. Kapaknya yang membara itu diangkatnya tinggi-tinggi, siap untuk diayunkan ke arah kepala Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah tidak berniat untuk menghindar. Ia ingin membenturkan tongkat baja putihnya. Dikerahkannya daya tahan tubuhnya untuk mengatasi udara panas yang akan menyertai getar udara karena ayunan kapak yang besar itu. Demikianlah, sejenak kemudian maka Denda Bahu pun telah mengayunkan kapaknya dengan lambaran ilmu pamungkasnya. Sekar Mirah tidak beranjak dan tempatnya. Ia pun telah mengayunkan tongkat baja putihnya pula untuk membentur kapak yang besar yang terayun dengan derasnya itu. Benturan yang dahsyat telah terjadi.
Sekar Mirah telah menahan ayunan kapak Denda Bahu. Namun panas udara yang berhamburan di sekitarnya rasa-rasanya telah membakar tubuh Sekar Mirah. Sekar Mirah itu tergetar beberapa langkah surut. Namun Sekar Mirah mampu bertahan, sehingga ia tidak jatuh terlentang karena getar benturan tongkat baja putihnya dengan kapak Denda Bahu. Sementara itu, Denda Bahulah yang terdorong beberapa langkah surut. Dalam benturan itu, maka getar ilmu Sekar Mirah seakan-akan telah merambat melewati titik benturan, menjalar lewat kapak dan tangkainya, menyengat tangan Denda Bahu. Tidak hanya terhenti pada telapak tangannya yang menjadi sangat pedih. Tetapi getaran itu seakan-akan telah menjalar lewat darahnya ke seluruh tubuhnya. Seakan-akan beribu duri-duri kecil dari dahan sebatang pohon jeruk telah menusuk-nusuk seluruh bagian dalam tubuhnya. Ki Denda Bahu telah menghentakkan daya tahannya pula. Meskipun Denda Bahu itu sempat jatuh di atas lututnya, namun ia pun segera bangkit pula, meskipun ia tidak lagi dapat berdiri sekokoh sebelumnya. Iblis betina. Aku akan membinasakanmu. Sekar Mirah pun segera mempersiapkan diri pula. Namun rasa-rasanya tenaganya sudah menyusut. Ia telah mengerahkan segenap tenaga dan memusatkan nalar budinya untuk melawan ayunan kapak Denda Bahu. Tetapi ia tidak dapat tinggal diam ketika ia melihat Denda Bahu pun telah mempersiapkan serangan berikutnya. Ketika Denda Bahu mempersiapkan serangannya, maka Sekar Mirah pun telah bersiap pula. Demikianlah, sejenak kemudian, Denda Bahu pun telah berlari pula sambil mengangkat kapaknya tinggi-tinggi, sementara Sekar Mirah pun telah siap untuk mengayunkan tongkat baja putihnya. Sekali lagi benturan yang dahsyat telah terjadi lagi. Panas udara yang berhamburan di sekitar tempat benturan itu telah menerpa tubuh Sekar Mirah, sementara itu bunga-bunga api telah memancar ke segala arah. Sekar Mirah telah terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Bahkan Sekar Mirah tidak lagi mampu untuk bertahan tetap berdiri tegak. Ia pun jatuh berlutut bertelekan tongkat baja putihnya. Namun dalam pada itu, sengatan duri-duri kecil itu terasa bagaikan menusuk seluruh bagian dalam tubuh Denda Bahu. Duri-duri itu terasa menusuk jantungnya, paru-parunya, hatinya, limpanya dan seluruh bagian dalam tubuhnya. Denda Bahu yang kesakitan itu menjerit keras sekali. Namun dengan demikian, satu hentakan yang sangat besar seakan-akan telah menghentakkan seluruh tenaganya, sehingga akhirnya Denda Bahu itu pun jatuh terlentang. Beberapa orang yang sempat melihatnya, segera berlari-larian mendekatinya, sebagaimana beberapa orang prajurit Mataram pun berlarian mendekati Sekar Mirah. Bedanya, para prajurit itu kemudian memapah Sekar Mirah yang menjadi sangat lemah itu keluar arena pertempuran. Sedangkan para prajurit Ki Sabalintang telah mengusung tubuh Denda Bahu yang sudah tidak bernyawa lagi. Para pengikut Sabalintang itu seakan-akan tidak percaya kepada penglihatannya. Seorang perempuan telah mengalahkan Denda Bahu yang sangat garang itu. Namun mereka berhadapan dengan kenyataan itu. Denda Bahu itu telah terbunuh oleh Nyi Lurah Agung Sedayu yang memiliki tongkat baja putih, pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Sambil mengusung tubuh Denda Bahu, seorang yang mengetahui serba sedikit tentang tongkat baja putih itu pun berkata, "Pantas perempuan itu dapat mengalahkan Ki Denda Bahu, perempuan itu memiliki tongkat baja putih. Seharusnya perempuan itu menjadi salah seorang pemimpin kita. Tetapi ia telah menjadi istri Ki Lurah Agung Sedayu, sehingga ia lebih senang tinggal bersama suaminya daripada tinggal bersama para murid dari perguruan Kedung Jati. Tongkat itu harus diambil dari tangannya. Kau kira mudah melakukannya?" Ki Denda Bahu terbunuh dalam usahanya mengambil tongkat baja pulih itu. Kalau saja Ki Wiratuhu yang melakukannya. Ki Wiratuhu telah terikat dalam pertempuran melawan Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Wiratuhu akan membunuhnya. Ia akan membunuh pula Nyi Lurah dan mendapatkan tongkat baja putih itu. Mudah-mudahan. Namun seorang kawannya menyahut. Ki Wiratuhu telah mendapat lawan yang ilmunya sangat tinggi. Ia tentu memerlukan waktu yang lama untuk dapat mengalahkannya. Itu hanya soal waktu, sahut yang lain. Tetapi Nyi Lurah Agung Sedayu itu telah tidak berdaya lagi. Bagaimana pendapat kalian jika kita saja yang berusaha berebut tongkat baja putih itu? Kita? Maksudmu kau dan aku? Ya. Kita. Bodohnya kau. Bukankah Nyi Lurah itu dilindungi oleh sekelompok prajurit Mataram? Kawannya terdiam. Dalam pada itu, Nyi Lurah Agung Sedayu telah dibawa ke belakang garis pertempuran.
Ki Jairaga yang melihat keadaan Nyi Lurah Agung Sedayu, telah mendekatinya. "Nyi," desis Ki Jairaga. Nyi Lurah yang menjadi lemah itu pun telah diletakkan di bawah sebatang pohon. Tubuhnya disandarkan pada pohon itu. "Bagaimana keadaanmu, Nyi?" Nyi Lurah mencoba untuk tersenyum. Jawabnya dengan suara yang lemah. "Aku tidak apa-apa, Ki." Nyi Lurah terluka di dalam. "Tidak seberapa. Mudah-mudahan aku segera dapat mengatasinya." Nyi Lurah memerlukan obat untuk sekedar mengatasi sementara. Nyi Lurah belum mendapat kesempatan untuk mendapatkan obat yang lebih baik. Sekar Mirah tahu bahwa Ki Jairaga serba sedikit mengetahui juga tentang ilmu pengobatan, sebagaimana suaminya yang telah mempelajarinya dari kitab yang ditinggalkan oleh Kiai Gringsing. Karena itu, maka Sekar Mirah tidak menolak ketika Ki Jairaga memberikan sebutir obat ramuan yang diambilnya dari sebuah bumbung kecil yang diselipkan pada ikat pinggangnya. Dengan menelan obat itu, maka tubuh Sekar Mirah terasa menjadi sedikit lebih baik. Tetapi Sekar Mirah sadar bahwa obat itu hanyalah obat untuk sementara saja, sekedar mengatasi rasa sakit. Selanjutnya itu tentu memerlukan obat yang lebih baik untuk menyembuhkan luka-luka di dalam dirinya. Berita kematian Ki Denda Bahu telah didengar pula oleh Ki Umbul Geni. Kemarahan telah menghentak-hentak di jantungnya. Ki Denda Bahu adalah seorang yang mantasi. Setiap tugas yang diberikan kepadanya dapat diselesaikannya dengan baik. Tetapi hampir tidak masuk akal bahwa Denda Bahu dapat dikalahkan oleh seorang perempuan. Dengan geram Ki Umbul Geni itu pun berkata, "Nasibmu menjadi semakin buruk, Kisanak. Kematian Denda Bahu membuat darahku mendidih. Karena kau yang ada di hadapanku, maka kau akan menjadi sasaran dendamku atas kematian sahabatku itu." Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Apa yang dapat kau lakukan selama ini, Umbul Geni? Apakah kau berhasil mendesakku atau bahkan menghentikan perlawananku? Persetan kau, anak setan. Kau sudah menyusahkan Ki Sabalintang di Secah, dan sekarang kau telah menyusahkan aku dan para murid Kedung Jati. Kenapa kau tuduh aku yang telah menyusahkan kau dan para murid Kedung Jati? Bukankah kami tidak mengganggu kalian, dan kalianlah yang menyerang kami? Persetan. Kau rampas sasaran kami, berandal yang bersarang di ujung hutan itu. Tentu kau rampas pula harta karun yang mereka tinggalkan." "Harta karun?" "Ya. Di sarang gerombolan yang dipimpin oleh Raden Mahambara itu tentu terdapat harta karun yang jumlahnya sangat banyak, yang dikumpulkan oleh gerombolan Raden Mahambara dan Raden Panengah. Adalah mustahil para prajurit Mataram yang datang dari jarak yang jauh ke ujung hutan itu, sekedar untuk menjalankan tugas keprajuritan tanpa pamrih yang lain. Kau sudah gila. Kami dan para prajurit Mataram sama sekali tidak memikirkan harta karun itu. Kami dan para prajurit Mataram datang ke ujung hutan itu semata-mata menjalankan tugas keprajuritan, karena segerombolan perampok telah mengganggu bukan saja ketenangan Kademangan Perancak, tetapi mereka sudah berani untuk menguasai Kademangan itu meskipun mereka tidak tampil ke permukaan. Tetapi diawali dengan menguasai Padukuhan Babadan, maka mereka berniat menguasai Perancak, dan selanjutnya menjadi landasan gerakan mereka selanjutnya. Aku sudah tahu. Karena itu pula kami datang untuk menghancurkan mereka, agar rombongan Raden Mahambara itu tidak menyaingi semua gerakan kami yang rencananya telah tersusun rapi. Termasuk merampas harta karun itu? Ya. Dan karena itu, jika harta karun itu ada dalam pasukan Mataram ini, maka harta karun itu pun akan segera jatuh ke tangan kami. Kami tidak tahu menahu tentang harta karun. Tetapi yang kami tahu, bahwa para prajurit Mataramlah yang akan menghancurkan kalian. Persetan. Sesali nasibmu yang buruk. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam kematian sahabatku, Denda Bahu. Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Kenapa kau tiba-tiba menjadi demikian bodohnya, Ki Umbul Geni? Begitu mudahkah kau membunuhku, sehingga dengan lancar kau berkata bahwa kau akan membunuhku untuk membalas dendam kematian sahabatmu? Dan barangkali juga untuk membalaskan dendam Ki Sabalintang yang terpaksa lari terbirit-birit ketika aku menyerangnya di Secah. Ki Umbul Geni. Kematian seseorang tidak berada di tangan orang lain. Tetapi kematian seseorang berada di tangannya. Dalam keadaan yang sangat sulit pun seseorang akan dapat menghindar dari kematian, jika Yang Maha Agung masih melindungi.
Apapun yang kau katakan, tetapi jika aku berhasil mencengkam lehermu, maka kau tentu akan mati. Yang sulit adalah keberhasilanmu mencengkam leherku. Jika Yang Maha Agung menghendaki, mungkin jari-jarikulah yang akan sempat mencabut jantung dari dadamu. Persetan kau, anak setan, geram Ki Umbul Geni, yang telah meloncat kembali menyerang Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih sudah siap menghadapinya. Karena itu, demikian Ki Umbul Geni meloncat menyerang, maka dengan tangkas pula Gelagah Putih pun telah menghindarinya. Demikianlah, pertempuran di antara kedua orang berilmu tinggi itu pun menjadi semakin sengit. Serangan-serangan Ki Umbul Geni menjadi garang. Tetapi Gelagah Putih pun bergerak semakin cepat pula. Ia bukan saja sekedar menangkis dan menghindari serangan-serangan Ki Umbul Geni, tetapi Gelagah Putih itu pun mempergunakan setiap kesempatan yang terbuka untuk menyerang, menyibak pertahanan Ki Umbul Geni. Ternyata serangan-serangan Gelagah Putih sekali-sekali berhasil mengenai sasarannya, sebagaimana serangan-serangan Ki Umbul Geni. Bahkan beberapa kali Gelagah Putih telah mengejutkan Ki Umbul Geni dengan loncatan-loncatannya yang terlalu cepat, sehingga Ki Umbul Geni tidak sempat menangkis apalagi menghindar, sehingga tulang-tulang Umbul Geni pun semakin terasa sakit di mana-mana. Meskipun demikian, sekali-sekali serangan Ki Umbul Geni pun dapat mengenai tubuh Gelagah Putih. Bahkan Ki Umbul Geni itu sempat pula mendesak Gelagah Putih beberapa langkah surut. Namun Gelagah Putih pun segera memperbaiki keadaannya, sehingga serangan Ki Umbul Geni berikutnya sama sekali tidak menyentuhnya. Ki Umbul Geni yang marah itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Keringat pun seakan-akan telah terperas dari tubuhnya. Namun dalam pada itu, dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya, maka tenaga Ki Umbul Geni pun menjadi semakin menyusut pula. Ki Umbul Geni tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Ki Umbul Geni menyadari bahwa semakin lama ia akan semakin terdesak oleh Gelagah Putih, yang telah pernah mempermalukan Ki Sabalintang di Secah sehingga Ki Sabalintang harus melarikan diri. Karena itu, maka Ki Umbul Geni pun harus segera mengambil keputusan untuk mempergunakan puncak ilmunya. Jika ia terlambat, maka menghadapi Gelagah Putih ia tidak akan pernah sempat mempergunakan ilmu puncaknya itu. Ki Umbul Geni sama sekali tidak berniat mempergunakan senjatanya. Ia sadar, menghadapi Gelagah Putih senjatanya tidak akan banyak berarti. Karena itu, maka Ki Umbul Geni pun segera meloncat surut untuk mengambil jarak. Apapun yang akan terjadi, tetapi Ki Umbul Geni harus melakukannya. Sebenarnya lah maka Ki Umbul Geni itu pun segera mengambil ancang-ancang. Digerakkannya tangannya yang menyilang di depan dadanya. Dikembangkannya kedua tangannya itu, lalu diputarnya di sisi tubuhnya. Tiba-tiba saja tangan itu pun menghentak. Seleret sinar yang kemerah-merahan telah meluncur dari telapak tangan Ki Umbul Geni. Namun seleret sinar yang kemerah-merahan itu tiba-tiba saja telah pecah dan menyemburkan api ke segala arah. Gelagah Putih masih sempat meloncat menghindari. Tetapi semburan api rasa-rasanya telah membakar tubuhnya. Wajahnya terasa sangat panas. Seakan-akan api yang menyembur itu telah membakar kulit wajahnya itu. Gelagah Putih pun segera menyadari bahwa ilmu puncak lawannya itu ternyata sangat berbahaya. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak akan membiarkan dirinya dibakar oleh aji pamungkas Ki Umbul Geni. Ki Umbul Geni yang menyadari bahwa serangannya yang pertama itu gagal, maka ia pun segera mempersiapkan dirinya sekali lagi. Sambil berteriak marah, Ki Umbul Geni telah meluncurkan serangannya sekali lagi mengarah ke Gelagah Putih, yang berdiri tegak dengan kaki yang merenggang. Namun Gelagah Putih tidak ingin berloncatan lagi menghindari serangan lawannya. Ketika ia melihat serangan lawannya meluncur sekali lagi, maka Gelagah Putih pun telah melepaskan pula ilmu puncaknya. Aji Namaskara. Seleret cahaya yang hijau kebiruan meluncur pula dari telapak tangannya. Ki Umbul Geni terkejut melihat kekuatan aji pamungkas yang meluncur dari tangan Gelagah Putih, yang langsung menyongsong serangannya. Dua kekuatan ilmu yang sangat tinggi telah berbenturan dengan dahsyatnya. Ki Umbul Geni tidak menduga bahwa tataran ilmu lawannya adalah sedemikian tingginya. Getaran benturan ilmu itu pun seakan-akan telah memantul kembali ke arah mereka yang melepaskannya. Tetapi karena kekuatan ilmu Gelagah Putih lebih tinggi, maka getar kekuatan yang memantul dari benturan yang dahsyat itu lebih banyak mengalir ke arah Ki Umbul Geni. Namun demikian, Gelagah Putih pun terdorong beberapa langkah surut. Dengan susah payah Gelagah Putih mempertahankan keseimbangannya, meskipun Gelagah Putih terhuyung-huyung beberapa saat.
Tetapi akhirnya Gelagah Putih itu pun berhasil berdiri tegak pada kedua kakinya yang merenggang. Meskipun demikian, cairan yang hangat terasa meleleh di sela-sela bibirnya. Ketika Gelagah Putih mengusap dengan lengan bajunya, maka dilihatnya lengan bajunya itu bernoda darah. Sementara itu, Ki Umbul Geni tidak sekedar terdorong beberapa langkah surut. Tetapi Ki Umbul Geni itu telah terlempar dan jatuh terbanting di tanah. Beberapa orang berlari-lari menghampirinya. Ketika para prajurit Mataram akan mendekati mereka, Gelagah Putih yang terluka di dalam itu pun berusaha mencegah mereka. Katanya, biarkan orang-orangnya merawatnya. Tetapi Ki Umbul Geni itu ternyata sudah tidak bernafas lagi. Beberapa orang murid dari perguruan Kedung Jati itu pun kemudian mengusungnya ke belakang garis pertempuran. Sementara itu, keseimbangan pertempuran pun sudah menjadi semakin berat sebelah. Para pengikut Ki Sabalintang tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa prajurit Mataram dari pasukan khusus itu ternyata memang memiliki banyak kelebihan. Ketampilan, keberanian, penguasaan medan secara pribadi serta berkelompok. Mereka pun memiliki landasan kemampuan yang mapan serta ketahanan tubuh yang tinggi. Meskipun pertempuran sudah berlangsung lama, tetapi mereka masih tetap tegar. Mereka masih bertempur dengan tangkas dan garang. Yang masih harus bertempur dengan mengerahkan kemampuannya adalah Ki Wiratuhu, yang dipercaya oleh Ki Sabalintang memimpin pasukannya yang harus menghancurkan pasukan Raden Mahambara dan Raden Panengah. Namun dalam pada itu, Ki Wiratuhu pun sudah mulai terdesak pula. Sedangkan di sisi lain, Rara Wulan masih harus bertempur melawan Raden Nirbaya. Seorang yang berwajah tampan dan berkumis tipis, yang mengaku keturunan dari salah seorang yang memegang peran penting dalam perkembangan perguruan Kedung Jati di masa lampau. Sehingga karena itu, maka Raden Nirbaya itu pun merasa berhak pula untuk memimpin perguruan Kedung Jati yang mulai dibangun kembali. Ternyata Raden Nirbaya bukan sekedar bermimpi untuk menjadi salah seorang pemimpin perguruan Kedung Jati. Namun Raden Nirbaya adalah seorang yang berilmu tinggi. Dengan demikian pertempuran di antara Raden Nirbaya melawan Rara Wulan itu pun menjadi semakin sengit. Rara Wulan yang pernah mendapat dasar-dasar olah kanuragan dari Sekar Mirah yang berlandaskan ilmu dari perguruan Kedung Jati, memang melihat bahwa landasan utama Raden Nirbaya adalah ilmu yang diturunkan oleh para pemimpin perguruan Kedung Jati. Karena itu, maka untuk membuat lawannya keheranan, Rara Wulan pun sengaja memunculkan unsur-unsur gerak keturunan dari perguruan Kedung Jati yang dikuasainya. Sebenarnya lah bahwa Raden Nirbaya tertarik untuk memperhatikan unsur-unsur gerak itu. Bahkan di luar sadarnya Raden Nirbaya itu pun bertanya, "Dari mana kau sadap unsur-unsur gerak ciri perguruan Kedung Jati itu?" Rara Wulan tertawa. Katanya, "Aku adalah murid Mbokayu Sekar Mirah. Sebagaimana kau ketahui, Mbokayu Sekar Mirah adalah salah seorang yang berhak memimpin perguruan Kedung Jati itu. Siapakah perempuan yang kau maksud? Bukankah tongkat baja putih yang satu lagi ada pada Nyi Lurah Agung Sedayu?" "Ya. Mbokayu Sekar Mirah itu adalah Nyi Lurah Agung Sedayu itu. Persetan dengan pengkhianat itu. Nyi Lurah pantas dihukum mati karena pengkhianatannya terhadap perguruan Kedung Jati. Tetapi sebagaimana kau lihat, yang mati adalah kepercayaanmu itu. Orang yang bersenjata kapak itu ternyata tidak mampu melawan Mbokayu Sekar Mirah. Tetapi kau sendiri akan mati. Kemudian aku sendirilah yang akan mengambil tongkat baja putih itu dari tangan Nyi Lurah Agung Sedayu. Jangan bermimpi. Kematianku tidak tergantung padamu. Bahkan sebaliknya, tidak akan terjadi. Akulah yang akan membunuhmu." Raden Nirbaya itu pun menggeram. Dengan cepatnya ia meloncat menyerang Rara Wulan. Namun Rara Wulan pun sudah bersiap sepenuhnya, sehingga serangan Raden Nirbaya itu tidak menyentuh sasarannya. Bahkan Rara Wulanlah yang kemudian berganti menyerangnya. Serangan-serangan yang kemudian datang membadai itu sulit untuk dihindari sepenuhnya oleh Raden Nirbaya. Beberapa kali serangan Rara Wulan dapat mengenai tubuhnya. Dengan demikian, maka Raden Nirbaya semakin lama menjadi semakin terdesak. Bersambung ke bab 537. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.